Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM untuk pemimpin berdoa. 3. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil kahfati qiblatan wa bi jami'il muslimina ikhwana balighna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat? Semangat. Ya, harus selalu semangat ya. Kita menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, di mana seorang muslim bahkan dituntut menuntut ilmu itu ada mutiara hadis, utlubul ilma walau bitin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang kita masih di sini. Nah, tetap semangat ya. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian boleh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ya. Itu adalah kewajiban dari menuntut ilmu. Makanya dari sekarang tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa silakan rapihkan dulu tempat duduknya, kemudian siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Ya. Kalau ada makanan silakan simpan dulu, boleh dimakannya untuk pulang sekolah. Karena sekarang kita masih belajar di akun e-learning, silakan akun e-learningnya dibuka dulu. Sudah dibuka akun e-learningnya? Sudah. Kalau sudah, silakan tombol kehadirannya diklik. Nah, silakan isi tombol kehadirannya juga. Di sini juga ibu akan masuk ke akun e-learning.
absensinya diisi? Sudah. Sudah. Bagus. Terima kasih kalau sudah. Selain ibu mengabsen di sini juga, kalian tetap ya harus mengisi absensi di e-learningnya. Untuk hari ini, ibu langsung absen langsungnya ya. Yang dipanggil namanya boleh acungkan tangan. Agenia, Adiro. Agenia, Adiro. ya Agenia 1 sama Agenia 2. Ada 2 orang ya, seharusnya lengkap. Ya. Raisya, Adiro. Sofi, Adiro. Siva, Adiro. Abdul Rashid, Hadir. Syahrul Ramadan, Hadir. ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih tetap ya tentang fikih, yaitu tentang materi bersuci. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Najis. Ya, tentang toharo, bagus. Tentang apa lagi? Najis. Tentang najis, bagus. Apa itu toharo? Ya, bersuci menurut bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah Membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis atau hadas menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selain itu juga kita membahas tentang tadi seperti yang dikatakan Agni, yaitu tentang apa? Najis. Najis terbagi berapa? 3. Yang pertama, Najis solado. solado. Yang kedua, Nawasito. iya betul. Yang ketiga, Mukhafafah. Mukhafafah. Hebat, pintar ya, sudah hafal semuanya di luar kepala ya. Untuk materi hari ini, kita masih membahas tentang toharoh, yaitu tentang istinja dan tayamum ya. Kalian tahu istinja? Ya. Apa tujuannya kita mempelajari tentang istinja dan tayamum? Nah, tentu saja yang pertama kita tujuannya harus mengetahui apa itu pengertian istinja ya. Kemudian apa saja alat-alat yang dipakai untuk istinja, kemudian apa itu tayamum, bagaimana cara kita dalam menerapkan tata cara istinja tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mengamalkan. Selain kita tahu teorinya, kita juga harus bisa prakteknya ya. Bagaimana mengimplementasikan pelajaran kita sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara tujuan kita mempelajari materi tentang istinja dan tayamum. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi, seperti biasa ibu punya gambar. Coba semuanya perhatikan dulu ke sini, ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan aku di learningnya. Lihat, silakan. Coba kalian amati apa gambar yang ibu bawa hari ini. Iya. Sekarang apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Istinja. Ya, bagus. Gambar ini itu mempelajari tentang Istinja. istinja yang akan dibahas hari ini. Kemudian, nah, apakah ada cara-caranya? Ada. Coba siapa yang bisa? Coba, Agni, silakan. Istinja menggunakan baku. Ya. Misalnya itu buang air besar.
Nanti susunya pakai 3 batu. Kalau nggak pakai 3 batu, pakai 1 batu yang punya 3 penjuru. Jadi sekali-sekali. Jadi 3 penjuru. Kalau nggak ada 3 batu. Ya, bagus. Itu adalah syarat-syarat istinja dengan menggunakan apa? Batu. Yang kedua, ibu juga masih punya gambar. Coba perhatikan lagi gambarnya ini. Gambar tentang apa ini? Tayamum. Tayamum, bagus ya. Tayamum. Coba. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Selain kalian tahu tentang tayamum, menceritakan tentang apa ini gambar? Kekurangan air. Kekurangan air, ya bagus. Apa lagi? Nah, rukhsah, ya. Tayamum adalah suatu rukhsah. Tadi kekurangan air, apa lagi? Debu, boleh, hebat. Apa lagi? Ya, coba ulangi lagi. Ya, karena ada air ya. Terus? Iya, boleh. Apa lagi? Lihat gambarnya. Ada lagi yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Mengusap wajah dan tangan. Iya, mengusap wajah dan kedua tangan. Bagus. Apa lagi ada? Masih ada? Yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Bisa bertayamum di kendaraan. Hebat. Ada lagi? Cukup? Cukup. Bagus ya. Hebat kalian ya. Sebelum kita belajar juga kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi istinja dan tayamum. Untuk lebih jelas lagi ya, Ibu sudah menyediakan video pembelajaran. Silakan kalian sebelum pembelajaran lebih lanjut lagi, amati video pembelajaran ini. Kemudian nanti setelah kalian mengamati, kalian boleh bertanya apa saja yang belum kalian pahami tentang materi tersebut. Juga nanti Ibu akan membuat game lagi seperti minggu kemarin. Siap semuanya? Siap. Siap, menila lele. Siap? Siap. Nah, bagus. Silakan amati dulu video pembelajaran hari ini. Dalam keadaan saham wa'afnya, cara mensucikannya. Amin, amin ya Ustaz. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang hadis tentang cara mensucikannya. Hadis itu bersebut. Pada minggu ini kita akan membahas tentang istinja dan tayamum. Adapun sumber materi yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian istinja, yang kedua adab istinja atau berbuang air kecil dan air besar, yang ketiga pengertian tayamum, dan yang keempat tata cara bertayamum. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama pengertian istinja, yang kedua adab istinja atau berbuang air kecil dan air besar, yang ketiga pengertian tayamum, dan yang keempat tata cara tayamum. Selain itu, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama siswa dapat menjelaskan ataupun zikir, usahakan jangan dilupa. Misalnya kita punya cincin, nah cincin itu adalah mas Allah atau langsung amal atau ilahi Allah. Nah itu sebenarnya kita harus terlebih dahulu sebelum kita ke atau ada ujian Ian hada anjit mengatakan
boleh dengan tangan kanan, karena kita beristinja menggunakan tangan itu tangan pengganti. Nah, adalah melakukan sesuatu, sedangkan beristilah adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti debu. Nah, ada sebab-sebabnya kita diperbolehkan melakukan tayamum, yaitu yang pertama, tayamum boleh dilakukan apabila sudah masuknya waktu sholat. Apabila sebelum waktu sholat jangan bertayamum, takutnya nanti ketika sudah waktu sholat tidak ada air, maka tayamumnya akan batal. Yang kedua, apabila tidak ada air, kita harus benar-benar membuktikan bahwa pada saat itu memang tidak ada air, setidaknya kita sudah berusaha untuk mencari air. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, karena apabila yang digunakan itu harus murni, tidak mencampur apapun. Nah, sebelum kita menggunakan debu, maka baiknya untuk mengetahui apabila itu atau tidak, kita perhatikan dulu. Kalau bisa dicium, ya kita atau debunya kan kotoran, jadinya kan najis. Nah, kita menggunakan tayamum sebagai tayamum, maka usahakan kita perhatikan dulu. Yang keempat yaitu tayamum sebagai pengganti wudu, bukan pengganti membersihkan lagi. Kemudian yang kelima yaitu tayamum dilakukan untuk satu kali sholat wajib. Apabila ada najis, maka kita bersihkan karena tayamum sebagai pengganti wudu, bukan untuk menghilangkan najis. Kalau wudu memiliki 6 ketentuan wajib, sedangkan tayamum hanya 4. Apa aja itu? Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, meluruskan wajah. Yang ketiga, mengusap tangan. Yang keempat, berwudu. Baik anak-anak, sampai sana bisa dipahami tentang materi istinja dan tayamum? Insyaallah. Apakah ada pertanyaan? Apabila kalian kurang mengerti dari video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi, silakan. Yang kurang mengerti boleh acungkan tangan. Ada? Ada yang kurang mengerti? Ya? Bagaimana misalnya kita tayamum, tapi ternyata misalnya di baju orang yang tayamum tersebut terdapat najis, apakah sah tayamumnya? Ya, bagus ya pertanyaannya. Ketika kita tayamum, ada kotoran atau najis di badan kita atau di baju kita, apakah sah atau tidak? Coba sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Raisa. Tidak sah karena memang terdapat najis. Tetapi dalam syarat tayamum juga disebutkan sebelum bertayamum kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Nah, itu ya. Sebenarnya ketika kita bertayamum, ya bagus tadi, boleh tidak sah. Sebenarnya kalau kita lihat ke syarat dan rukun tayamum seperti yang tadi diceritakan di video ya. Ketika syaratnya, coba tadi syaratnya tayamum apa saja? Syaratnya masuk waktu ya. Dalam tayamum tidak ada syaratnya harus suci pakaian maupun
badan. Ada tidak? Tidak. Tidak ya. Bagus Raisa, terima kasih jawabannya. Ketika kita bertanya apakah sah tayamum ketika pakaian kita terkena kotoran atau najis? Menurut Ibu jawabannya adalah sah. Kalau tayamum tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi, ya. Karena apa? Karena ketika kita bertayamum tidak ada dalam syaratnya harus suci pakaian. Ya, yang harus suci apa ketika tayamum? Badan harus suci, ya. Nah, kemudian tanah yang digunakan harus suci. Nah, namun ketika kita mau melaksanakan sholat, apakah sah atau tidak? Itu pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau badan kita atau baju kita terkena kotoran, itu sah atau tidaknya menentukannya terhadap sholat yang akan kita kerjakan, ya. Berarti sholat yang akan kita kerjakan apabila ada kotoran sah atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Ya. Berarti kalau tadi jawabannya apa? Sah. Ya. Namun sholatnya tidak sah. Tadi kan syarat tayamum hanya masuk waktu yang pertama, yang kedua Tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada air, ya. Tayamum tidak ada air. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, yaitu salah satu syaratnya. Coba ada lagi pertanyaan yang kalian belum pahami tentang materi istinja dan tayamum? Ada? Laki-laki ada? Semuanya paham? Insya Allah. Alhamdulillah kalau memang sudah paham. Tapi sepertinya ini kurang semangat. Halo Yokia, semangat tuh? Semangat nah menilaloyo. Coba sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Siap ice breaking? Nah, permainan dulu ya. Permainannya, kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu bentuknya bagaimana? Besar. Kalau besar bagaimana? Peragakan besar. Semuanya biar gak ngantuk, mana gerakan besarnya mana? Gajah Besar. Ulangi lagi, gajah Besar. Kalian tahu semut? Tahu. Semut itu bagaimana bentuknya? Kecil. Kecil. Di sini kecilnya gini ya. Peragaannya kecil gimana? Kecil ya. Kecil kamu cespeknya kecil ya. Peragaannya, aturannya gini ya. Ibu tidak akan merubah fakta kalau gajah itu besar dan semut itu kecil. Yang ibu rubah adalah gerakan dari kalian. Nah, kalau ibu bilang gajah, kalian gerakannya menyebutkan kecil. Bisa. Gajah. Faktanya apa tadi gajah? Besar. Berarti ucapannya tetap besar ya. Gajah besar. Semut kecil. Bisa? Paham? Ulangi lagi. Gajah besar. Semut kecil. Ya, bagus. Yang salah tempat. Siap? Ya, satu orang. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Kecil. Salah, ke depan. Nah, ke depan. Kamu berdoa biar ada tempat lagi yang salah ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Gajah kecil, silakan maju ke depan. Siap. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah. Semut. Konsentrasi.
ya. Kalian yang di belakang tepuk, bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Iya, bagus. Perempuan silakan duduk tepuk tangan dulu. Sekarang giliran yang laki-laki. Ini pakai I ya, balonnya bisa? Siap, ya. 1, 2, 3. Kembali tepuk. Yang lainnya tepuk. 1, 2, 3. Sudah? Gak apa-apa, ada lomba. Oke. Gimana? Semangat sekarang? Semangat. Bagus kalau memang semangat ya. Sekarang kita lanjutkan belajarnya. Kita belajar dengan kerja kelompok lagi ya. Kita bikin kelompok. Kita masih bikin game pelangi. Silakan. Ini perempuan ada berapa orang? 10 orang. Perempuan dibagi 2 kelompok, laki-laki 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini 1, 2, 3, 4, 5. Laki-laki kelompok merah ya. Perempuan ini kelompok 2, kelompok kuning. Ini yang kelompok hijau ya. Aturannya masih sama gamenya, yaitu game tentang pelangi merah, kuning, hijau. Tapi di sini ibu sediakan pertanyaannya lewat kertas lipat ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian nanti menjawab pertanyaan ini dan tulis hasil jawabannya di kertas yang sudah ibu sediakan di dinding ini ya. Jadi kalian buat satu banjar ya. Nanti bergiliran mengisi jawaban dari kertas ini di sini. Siap? Siap. Tapi ibu kasih waktu dalam menjawabnya ya. Yang cepat berarti hebat ya. Yang cepat dan bisa menjawab pertanyaan berarti hebat. Siap semuanya? Siap. Ya, siap. Silakan. Kalian berbanjar. Tiap kelompok bikin satu baris ya. Belakang. Berbarisnya ke belakang. Ya, sudah? Siap? Nah, ibu kasih waktunya di belakang, paling belakang, jadi lalu lompatan, biar lalu lompatan. Ke belakang. Di sana. Nah, cakap. Boleh.
gantian ya. Siap semuanya? Insyaallah. Insyaallah ya. 1, 2, 3. Kelompok 2. Kedua. Ayo, ayo, ayo. Coba kalian ke depan. Ketiga. Nah, berarti ini kalau kalian tadi benar-benar memahami videonya, kalian pasti bakal bisa mengisi soalnya. 3, 4, 4. Berita kamu Lima. Mau lagi deh. Hah? Kembali lagi. Baris doi ya, Sampai selesai. Oh. 2 kali putaran ya. 2 kali putaran. Siap. 1.2. Tiga. Selesai. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, maaf. Ya. Ibu salah Bu ini. Kalian jadi tulisan lagi sih kan. Udah semuanya lagi mulai kita periksa siapa yang besar ya. Ya. Di sini kita lihat kelompok hijau. Ini rukun tayamum. 1 niat, 2 mengusap palai buah, 3 mengusap pandangan 2, 4 aktif. Ya bagus, betul. 1, 2 syarat pengertian istinja. Suci buang air besar. Kalau buang air kecil berarti henteu sanes istindanya. Ya setengah. Yang ketiga syarat istinja, batu 3 suci tempatnya, setengah lagi. Ini apa? Batu jurus. Oh ini syarat istinja, berarti sama ya? Ya syarat istinja. Ya bagus. Ibu kasih poin ini 1, 2, 3. 70 untuk kelompok hijau. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hijau ya. Sekarang untuk kelompok kuning ini alat-alat istinja bagus.
Ini syarat tayamum. Ini 1, 2, 3. Pindahkeun taneuh. Ini kurang setengah. Syarat syarat istinja ini asup waktu syarat istinja setengah lagi. Ini menggantikan batu. Ini untuk pertanyaan nomor ini tidak terlihat orang lain. 1, 2, 3, 80 untuk kelompok kuning ya. Kelompok merah ini. Batu, tanah, debu, kayu. Ya, ini alat-alat istinja. Pengertian istinja? Mana pengertiannya? Rukun tayamum kosong. Harus jauh dari tempat keramaian. Ini adab istinja. Bajunya harus ganjil. Iya. Tidak ada air. Ini tayamum ya. 60 untuk kelompok merah. Berarti pemenang dari tim pelangi ini adalah kelompok Merah. hijau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok hijau. Selain dapat nilai tambahan karena kelompok kuning sudah bagus, Ibu kasih hadiah juga untuk kelompok kuning. Berapa orang kelompok kuning? 5 orang. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bagi-bagi ke peserta kelompoknya masing-masing. Ya. Masih tetap berkelompok ya. Kita lanjutkan belajarnya. Seperti biasa Ibu sudah sediakan LKPD. LKPD-nya ini Ibu sudah share juga di akun e-learningnya masing-masing. Di sini kalian masih tetap belajar menganalisis problem atau masalah yang sedang kita marak di sekarang. Yang pertama ini masih tentang istinja ya. Bisa dilihat? Ini coba analisis istinja menggunakan tisu sementara air pun tersedia. Nah, ini sering kita terjadi, kalian dapati sekarang. Nah, ini Ibu beri soal ini untuk kelompok hijau. Ya, silakan kelompok hijau ambil LKPD-nya. Yang kedua, untuk kelompok kuning, kalian analisis pula bagaimana cara dan hukum bertayamum dalam kendaraan. Sementara yang kita tahu tayamum itu menggunakan apa? Tanah ya. Lalu bagaimana? Apakah kita harus bawa tanah sekarung ke dalam kendaraan atau bagaimana? Silahkan analisis problem ini. Yang ketiga, ini untuk kelompok merah. Untuk kelompok merah, karena biasanya laki-laki suka berkreasi, silakan kalian buat poster atau gambar tentang tata cara melaksanakan tayamum dalam kendaraan. Ya, silakan. Untuk bahan diskusinya, silakan kalian boleh cari di artikel dalam komputer yang sudah disediakan. Ya, silakan. Duduknya silakan. Gambarnya ini berarti boleh dilihat, cari bagaimana salah satu gambarnya di internet, boleh ya. Itu berarti cari di internet tentang bagaimana hukum apa tadi di sini? Bertayamum dalam kendaraan. Ini tentang apa tadi? Istinja
Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah beres, silakan untuk mempresentasikannya ke depan. So, duduknya berkelompok. Bisa. Aku nggak berdoa, namanya Boleh cari di internet. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah? Ya, kelompok ini udah. Bentar, kelompok ini sudah? Masih belum, boleh. Kelompok laki-laki sudah selesai? Belum. Sudah siap? Ya, silakan. Yang sudah siap dulu saja. Kelompok yang sudah siap boleh langsung mempresentasikannya ke depan. Ya, silakan kelompok hijau. Ya, semuanya juga boleh. Mau perwakilan boleh. Ya, silakan kelompok hijau untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil analisis mengenai istinja menggunakan tisu sementara air tersedia. Nah, di sini dapat disimpulkan boleh kenapa tisu merupakan alternatif apabila tidak terdapat air. Meskipun misalnya di sini ada air, jadi di syarat istinjanya juga tidak terdapat syarat di mana apabila ada air tidak boleh bersuci menggunakan tisu. Tisu jadi sebagai alternatif. Contohnya seperti di pesawat. Kan di pesawat tidak ada jarang airnya, jadi pakai tisu bisa asalkan tisu tersebut dapat menghilangkan najis. Istilah Sunda mengabadol karena najis. Silakan kelompok yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Sophie. Bagaimana jika Bagaimana jika
tisu, kemudian dengan air. Bisa, bahkan lebih utama seperti itu. Misalnya air terlebih dahulu. Tisu lah, air tisu terlebih dahulu, baru air seperti itu. Atau pakai batu terlebih dahulu, baru air, itu lebih afdol. Ya, paham? Bisa dipahami? Coba laki-laki, ada pertanyaan untuk kelompok hijau? Cukup? Cukup, ya. Terima kasih jawabannya untuk kelompok hijau. Silakan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk presentasi yang kedua, mau kelompok mana dulu? Kelompok kuning atau merah? Merah. Kuning, boleh kuning dulu. Silakan kelompok kuning untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kuning akan menganalisis tentang hukum cara tayamum dalam kendaraan. Hukum tayamum dalam kendaraan itu boleh. Namun yang menjadi pertanyaannya menggunakan apa? Karena bertayamum adalah mengusapkan tanah ke dalam ke wajah dan ke tangan sampai situ. Sedangkan di dalam kendaraan itu tidak ada tanah, maka kita bisa menggunakan debu yang menempel pada kendaraan itu. Tata cara tayamum tidak sama dengan wudhu. Tayamum yaitu niat, kemudian mengambil debu, kemudian diusapkan ke wajah, lalu ke tangan, kedua tangan sampai siku. Lalu bagaimana hukum tayamum dalam pesawat? Sedangkan di dalam pesawat itu selalu dibersihkan setiap harinya sehingga memungkinkan tidak ada debu yang menempel dalam jok pesawat. Maka ada hadis yang berpendapat kita bisa melaksanakan sholat tanpa bersuci dahulu. Jika kita bisa memungkinkan bersuci dengan air, jika ada air di pesawat, maka kita bisa bersuci dulu. Lalu ketika kita mendarat dari pesawat, kita harus mengqadha sholat itu agar lebih afdol. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan kelompok? Ya, silakan. Kelompok merah ada pertanyaan. Ini ya, kelompok merah, ini merah laki-laki. Teori tentang pola sholat. Ya. Mulai sebabnya.
jika kita bertayamum misalnya, tapi kan di pasukan kayak debu, dibatayai kadang air ke tisu. Bagaimana jika dijamak dan dikosor? Apakah masuk waktunya? Apakah memungkinkan? Jelaskan beserta waktunya sekalian, saya belum paham. Misalnya kita sebelum berangkat ke pesawat itu jam 1, lalu kita mendarat itu jam 5, maka kita bisa menjamaknya di waktu yang awal maupun waktu yang minimal waktu berangkat ke Mekah itu ya, misalnya dalam perjalanan 10 jam, antara 10 sampai 11 jam itu menggunakan pesawat. Bagaimana jika yang zaman dulu masih pakai kapal, itu kan berhari-hari. Jawabannya bisa katanya ya. Ada penjelasan lebih lanjut? Cukup? Bagaimana, ini cukup? Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Untuk kelompok kuning, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok kuning. Ya, yang tadi, jawaban yang tadi boleh Ibu luruskan ya. Ya. Ini kan pertanyaan apa tadi? Bagaimana jika kita tidak memilih untuk mengodok namun mengkosornya? Ya. Apakah waktunya memungkinkan untuk melakukan kotor tersebut? Sebenarnya tidak ada kodo dalam sholat. Yang ada itu dalam sholat itu jamak kosor. Ini di kodo itu mungkin karena ia sudah ketinggalan. Sementara karena kita tidak boleh ketinggalan dalam sholat, harus tepat waktu, maka lebih baik bila kita mengkosor atau menjamaknya. Jadi ada ya, bisa dalam sholat dijamak dan dikosor. Boleh dengan bertayamum, boleh asal sudah masuk waktu. Ya. Untuk perbandingan zaman sekarang atau zaman yang dulu tuh sama-sama saja ya. Karena dari zaman sekarang sampai zaman dulu jarak kita dari Indonesia ke Mekah bakal sama gitu. Karena dalam jamak kosor itu yang ada ketentuan adalah tentang jarak ya. Jadi bukan lama atau sebentarnya, tetapi jaraknya.
yaitu poster tentang tata cara pelaksanaan tayamum di dalam kendaraan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Tapi sebelum pulang, silakan kalian simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini di akun e-learningnya masing-masing. Silakan kalian belajar menyimpulkan materinya di akun e-learningnya masing-masing. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkannya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sudah boleh. Kumain kalau misalkan dina anggota takumta yang luka kira dihisap atau dirawat. Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena ketika kita tayamum, semua tangan, semua wajah harus terusap oleh debu atau tanah. Sementara bagaimanakah apabila ada luka? Nah, kalau misalkan lukanya sangat parah sehingga tidak bisa kita usap, misalkan kalau diusap akan menambah infeksi, tidak apa-apa. Misal kalau bisa memesan, hati-hati. Kalau memang tidak bisa juga boleh kita lewat, ya. Itu bisa dipahami? Insya Allah. Karena itu dalam keadaan darurat, ya. Atau mungkin kena perban, upami di perban lukanya kita lapnya usapnya yang perbannya saja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Wah, kalau misalnya masalah seji anggot anak yang setiap potong jadi gagal hijau panangan misalnya panai kayak rumah kudu dianya panangan wah masalah seji nanti ayah Nah, kumaha lamun salah sahijina teu aya. Nah, itu adalah ketentuan Allah. Jadi kita tidak bisa kalau misalkan kita punya satu tangan saja misalkan ya, sementara tangannya ini nggak bisa, boleh pakai satu tangan saja yang ada. Sementara nanti bagaimana yang diusapnya apabila tangannya nggak ada, ujungnya saja. Ya, misalnya tangannya aya ujungan benernya, misalkan sakieu pondokna, ujung sakieuna diusap ya, anu aya tidinya di ujungna, gitu ya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaannya? Semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa seperti biasa, Ibu punya tugasnya sudah Ibu share di CBT ya, di akun e-learningnya masing-masing. Silakan kalian buka uji kompetensi 3-nya. Nah, ini ya, uji kompetensi 3-nya. Boleh kalian isi di akun e-learningnya masing-masing. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ada hikmahnya. Amin ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang tayamum. Semoga kita bisa mengaplikasikan tata cara tayamum dan istinja kita di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan